Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan untuk pagi ini kita boleh diberi kesempatan untuk kembali beribadah, memuji Tuhan, mengucap syukur untuk seminggu kemarin, hari-hari kemarin yang penuh dengan penyertaan Tuhan Yesus. Sebelum kita akan memulai ibadah ini, untuk Bapak dan Ibu yang di belakang boleh menempati tempat duduk yang masih kosong di depan. Misalnya di belakang Ibu Eni itu masih kosong, silakan yang di belakang Oma Uli boleh pindah ke depan, Ibu Sagio, Ibu Parjo silakan dipenuhi dulu bangku yang di depan. Baik, kita akan mulai ibadah di pagi ini. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menyiapkan hati, untuk menyiapkan pikiran kita. Kita tujukan hanya untuk Allah Bapa yang ada di dalam surga. Saatnya kita akan saat teduh. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Kita akan pujian pertama kita. Bapa, lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
kasih ya Allah, Engkau boleh pimpin kami ke tempat ini. Engkau boleh membimbing kami, Engkau boleh pelihara kami sepanjang hari dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Engkau memperolehkan kami untuk berada bersama-sama di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya hanya Engkau yang berada di tempat ini. Engkau layakkan kami Tuhan untuk berada di tempat ini dan melakukan yang terbaik hanya untuk-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu boleh silahkan berdiri, kita akan kembali menaikkan pujian kita yang kedua. Semua ada 4 bait. Untuk bait yang pertama kita akan menyanyikan bersama-sama. Lalu ke ref, untuk yang bait kedua hanya kaum pria, bait ketiga hanya kaum wanita, dan untuk bait keempat kita akan menyanyikan lagi bersama-sama. Sejak ku terima Yesus. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Refnya kita nyanyikan bersama. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus, sekarang harapan dan selamatku penuh. Sejak ku terima Yesus, aku tak bimbang lagi, hatiku teguh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus, tersedia di surga tempat bagiku. Sejak ku terima Yesus, ke menuju ke sana senang hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Bapak Ibu masih tetap berdiri karena kita akan membaca pembacaan Alkitab yang akan kita baca dari Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan membacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang,
Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, ada kira-kira 400 orang. Dari sana, Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadanya." Lalu diantaranya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Saya mau cerita sedikit tentang setiap hari. Saya tuh kalau datang pagi setiap hari kalau PAUD, ya, anak-anak sering menyambut saya dengan memberi bunga Kamboja yang di depan. Ya. Kan bunga Kamboja tinggi ya, nggak mungkin anak-anak bisa ambil bunga Kamboja itu gitu, karena mereka kan pendek-pendek. Mereka kasih bunga ke saya. Saya udah berpikir gini, pasti bunga ini dari tanah, pasti bunga ini kotor, ya. Tapi mereka paksa supaya simpen di telinga saya. Terus kadang-kadang ada bunga apa sih yang warna ungu, bunga kertas, bunga bougainville gitu, simpan di sini, simpan di sini. Saya tahu itu nggak bersih, saya tahu itu teh kotor gitu ya. Berarti pulang nih saya harus keramas. Dan kalau kebanyakan kalau perempuan kalau keramas itu deg-degan, takut rambutnya rontok gitu ya. Karena setiap hari saya dikasih bunga, berarti kan kalau itu saya harus keramas terus gitu ya. Tapi banyak yang rontok rambut. Tapi pada suatu hari Ibu Rapi bilang gini, waktu pakein bunga ke saya, Bu Resti rambutnya kok tebal gitu. Wah, puji Tuhan, padahal setiap hari saya rambutnya rontok karena keramas terus ya. Karena kalau nggak keramas itu kadang-kadang kalau abis buka karet gitu, di itu tuh suka ada pasirnya gitu ya. Tapi pada suatu hari Bu Rapi bilang gitu, puji Tuhan, saya jadi ingat bahwa Tuhan selalu pelihara kita ya. Walaupun sehelai rambut yang begitu kecilnya gitu ya, yang begitu tipisnya, tapi kalau Tuhan tidak kehendaki dia jatuh, ya nggak jatuh. Jadi saya berpikir begini, nggak apa-apa lah rambut saya jatuh, itu kan kehendak Tuhan. Dan pasti ada rambut-rambut yang baru. Buktinya Bu Rapi bilang rambut saya kok tebal. Ya, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ternyata sehelai rambut pun Tuhan gak lupakan. Kalau kata Tuhan gak jatuh, ya gak jatuh. Kalau kata Tuhan jatuh, ya jatuh. Apapun yang ada di dunia ini, semua ada, semua bisa terjadi karena seizin Tuhan. Begitupun hidup kita, senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Untuk Bapak selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapan-Nya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapan-Nya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Aku memohon kepada Tuhan. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, dengarkanlah kiranya akan segala keluhan
hari ini kami umat-Mu Tuhan merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di dalam keperluan khusus. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan saudara kami Ibu Pipin. Kami serahkan anak kami Juan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Arin Tuhan yang pada saat ini sedang dirawat karena sakit. Kami menyerahkan saudara kami Bapak Riko yang juga terganggu kesehatannya. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu. Sembuhkanlah mereka sesuai dengan waktu-Mu. Hari ini Bapa yang Maha Agung, kami juga membawa ucapan syukur kami untuk semua anak-anak kami yang sudah selesai studi mereka dan mereka telah menjalankan wisuda mereka. Tuhan memberkati mereka. Kami tahu Tuhan menuntun mereka dalam pekerjaan mereka juga. Tangan kasih sayang-Mu selalu bersama-sama dengan mereka. Anugerahkan kepada anak-anak muda kami ya Tuhan, kaum remaja kami, dalam studi mereka, pelayanan mereka, teman hidup mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati, terutama Tuhan, kami mohon anugerahkan kepada mereka semua rasa takut kepada Tuhan. Anugerahkan kepada mereka kerinduan hati untuk mendengarkan suara-Mu, menaatinya dan hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Kami juga menyerahkan ya Bapa yang Maha Tinggi untuk semua saudara-saudara kami yang sudah berusia indah. Tuhan menolong mereka dengan semua kegiatan mereka. Jagailah mereka semua supaya mereka tetap sehat dan tetap dapat menjadi teladan bagi anak-anak muda kami semua, supaya kami semuanya memiliki rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan. Anugerahkan juga kepada Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, dan teman-teman lain yang bergabung di dalamnya sebagai pengurusnya. Kami menyerahkan penuh ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan berkenan memakai mereka supaya mereka semuanya benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Anugerahkan kepada mereka semua dan kami semua ketaatan penuh kepada-Mu. Karena hanya kepada-Mu ya Bapa kami menyerahkan diri. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh masa depan kami. Bapa, kami pun menyerahkan pada hari ini bangsa dan negara kami, kota kami Cimahi dan Bandung. Kiranya kami semuanya benar-benar menjalankan apa yang seharusnya kami lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah Tuhan gariskan bagi kami semua, supaya kami dapat menikmati kehadiran-Mu senantiasa dimanapun kami berada. Ya Tuhan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada-Mu. Dengan nyaring aku memohon kepada-Mu. Aku mencurahkan seluruh keluhan hidupku ke hadapan-Mu. Semua
kesesakan hatiku ya Tuhan, aku beritakan kehadapan-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Diakon Sigdadi yang telah memimpin kita di dalam doa syafaat. Masih ada sukacita Bapak dan Ibu? Amin. Ada sukacita Bapak dan Ibu? Amin. Silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena kita akan kembali menaikkan pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan yang kali ini akan dibantu oleh Bapak Keluarga Kasiman.
Ibu Sulasih akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh bersama di tempat ini Tuhan, guna untuk ibadah. Tuhan Yesus, kami akan mengembalikan persembahan persepuluhan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan memberi, dan Engkau berkati juga saudara-saudara kami mungkin yang saat ini juga belum bisa Tuhan untuk datang ke gereja. Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Bapak dan Ibu yang mengikuti ibadah kita di online, silakan dapat memberikan persembahan dan perpuluhannya melalui rekening yang ada di layar televisi ataupun layar HP. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Kasiman yang telah menolong kami di dalam persembahan dan persepuluhan. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea yang berjudul Terapi di Gua Adulam, kita akan mendengarkan persembahan pujian solo yang akan dipersembahkan oleh adik kita, anak kita juga, anak sekolah minggu juga, anak PAUD juga. Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak? Oh, ada bocoran. Ya, adik Jovan silakan maju ke depan. Tes tes. Apa yang kau alami
kasih adik Jovan. Ya. Bagaimana Tuhan sedang merenda hidup kita, membentuk hidup kita. Itu pesan lagu tadi. Ya. Nanti ada saatnya yang indah, terus kita bertumbuh menurut kehendaknya. Amin Bapak Ibu. Ya, ada saatnya yang indah yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Ya, tema atau judul firman Tuhan hari ini, terapi gua adulam. Mungkin berpikir, kok terapi kok di gua toh Pak? Apalagi di era sekarang. Terapi itu yang di mall yang megah, yang ada dokter kecantikannya yang luar biasa. Seperti anak Pak Mister. Ya, siapa yang ingin awet cantik, kulitnya tetap kenceng, ya, telepon Mbak Michelle. Ya, itu terapi, ya Bu Sis ya, sehingga tetap kenceng kulitnya. Kok terapi kok di gua? Ada apa guanya? Kita akan melihat. Ya. Ini kelanjutan firman Tuhan minggu yang lalu. Bagaimana dampak kedengkian, keirian Saul yang membabi buta terhadap Daud. Mari kita berdoa lebih dulu. Dengan kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin ruangan ini, terlebih di relung hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu beritakan tidak sia-sia, tapi membawa berkah, kekuatan. Kami pulang ibadah tidak sia-sia, tapi membawa janji-Mu yang terus membentuk, menguatkan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami hari ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Terapi di gua adulam. Ini saudara, pelarian Daud, ya, khotbah beberapa minggu yang lalu, bagaimana gara-gara pujian, nyanyian, ibu-ibu, kaum wanita, Daud dengkinya luar biasa kepada, maksudnya Saul dengkinya luar biasa kepada Daud. Akibatnya apa? Pelarian Daud jika kita melihat 1 Samuel pasal 19 sampai 21 di situ. Minggu yang lalu kita sudah melihat beberapa kali Saul ingin membunuh Daud. Gara-gara pujian, nyanyian, ibu-ibu, nyanyian kaum wanita. Dikatakan di situ, Saul cuma beribu-ribu mengalahkan orang-orang Filistin, tapi Daud berlaksa-laksa. Setelah mendengar pujian, bagaimana rasa jengkelnya, irinya, dengkinya Saul kepada Daud. Berbagai cara Saul tempuh bagaimana bisa membunuh Daud. Pelarian Daud dari rumahnya yang pertama. Mikal, istrinya, menyembunyikan. Padahal Mikal itu anaknya anaknya Saul yang sudah dijanjikan akan dinikahi oleh Daud. Tapi Saul ingin membunuh Daud meskipun itu anak menantunya. Itulah kalau kebencian itu sudah diubun-ubun di situ. Akal sehat hilang. Karena itu Mikal menyembunyikan Daud supaya tidak dibunuh oleh Saul. Tapi karena Saul raja dan mempunyai
intel, ya, mata-mata, terus rumah itu dikepung. Akhirnya istrinya, kamu harus melarikan diri. Akhirnya Daud melarikan diri. Kemana? Ke Samuel. Samuel tadi pagi sudah di-sharekan, kita bahas ya, oleh Pak Mister di kelas dewasa pria, yang sudah tua renta menjadi hakim di Israel. Ini juga kelanjutannya, Samuel juga tidak bisa memberikan solusi. Enggak ada makanan, ini roti cuma untuk persembahan. Karena situasi kondisinya, kamu perlu makan, makanlah. Itu keberadaan Daud di tempat Samuel. Ternyata mata-mata, karena Daud sudah menjadi DPO, daftar pencarian orang di kerajaan Saul. Mata-matanya banyak. Di Samuel pun Daud harus lari lagi ke padang. Gak menemukan siapa-siapa. Daud semakin stres. Lalu Daud ke Nob. Nob itu wilayah para imam. Mungkin para imam di Nob itu bisa memberikan solusi, bisa menolong keberadaan Daud. Tapi ternyata di Nob itu mata-mata Saul juga banyak. Karena itu di Nob para imam juga enggak bisa memberikan solusi. Daud semakin stres, semakin tertekan. Karena itu Daud lari ke Raja Gad. Raja Gad ini musuh juga kerajaan Saul. Lihat di situ. Di Gad apa yang terjadi? Daud juga dikenal, tapi nyatanya Raja Kius ya, melihat gelagat Daud. Akhirnya Daud pura-pura gila. Dan intel Saul sudah di mana-mana mau menangkap Daud saat di Gad. Akhirnya apa? Daud lari. Lari kemana? Di Gua Adulam. Ini saudara latar belakangnya. Karena itu di ayat 1 tadi dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Gua Adulam itu kurang lebih 20 km dari Yerusalem. Artinya masih wilayah Yudea. Di situ Daud sembunyi supaya orang-orang Saul, tentaranya, para intelnya tidak menangkap Daud. Ini saudara pelarian Daud. Begitu luar biasa, dari rumahnya sampai Gua Adulam. Keberadaannya sangat memprihatinkan. Apa yang dilakukan Daud di Gua Adulam? Mari kita lihat. Ini Daud berdoa. Ya, perhatikan di situ. Mazmur 142. Ini yang dilakukan Daud di gua tadi. Nyanyian pengajaran Daud ketika ada di dalam gua. Suatu doa dengan nyaring, dengan sungguh-sungguh, dengan berteriak gitu ya. Aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang dapat menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang yang hidup. Perhatikanlah teriakanku, sebab aku telah menjadi sangat lemah.
Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Daud dalam kondisi titik terlemah di dalam dirinya. Para intel Saul, dikatakan tadi ya, memasang jerat musuhku. Intelnya Saul sudah di mana-mana. Lihat tadi, Daud ke Samuel. Samuel orang terhormat, hakim-hakim 30 tahun memimpin Israel. Enggak ada solusi. Daud ke Padang. Enggak ada orang ya kalau di Padang belantara itu. Daud juga merasa kosong. Lalu Daud ke wilayah para imam di Nob tadi. Juga enggak ada solusi. Lalu Daud pergi ke Gad. Gad itu musuh Saul. Ternyata juga enggak ada solusi. Akhirnya Daud pergi ke Gua Adulam. Doanya bisa lihat. Keluh kesahnya. Semangatnya sudah enggak ada. Siapa yang pernah berdoa seperti ini? Berteriak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melampiaskan permohonannya kepada Tuhan. Siapa yang pernah berdoa seperti ini? Tuhan, semangatku sudah enggak ada. Musuhku memasang jerat di mana-mana. Saya sangat letih Tuhan, saya sangat capek Tuhan. Ada yang berdoa seperti itu? Artinya Daud butuh pertolongan. Artinya Daud butuh kekuatan. Dia mengungkapkan isi hatinya, keadaannya. Menjadi seorang buronan di hadapan Saul dan tentaranya sungguh membuat dia stres. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Sekali lagi, ada Bapak Ibu yang berdoa seperti itu? Masalahnya terlalu besar, kesusahannya terlalu besar, seperti Daud di sini. Inilah yang dialami Daud tatkala menjadi DPO, daftar pencarian orang yang sudah Saul pasang untuk menangkap dan membunuhnya. Pertanyaannya, bagaimana respon Tuhan, tindakan Tuhan mendengar doa Daud di sini? Di sini. Bagaimana tindakan Tuhan mendengar doa Daud di gua tadi? Yang mencurahkan isi hatinya, kesedihannya, kekalutannya, ketidakberdayaannya. Pak, Daud doanya orang putus asa. Betul. Semua keluh kesahnya, penderitaannya, ketakutannya, Daud seperti orang putus asa. Bagaimana tindakan Tuhan mendengar doa Daud di gua tersebut? Respon Tuhan, cara Tuhan menguatkan Daud itu. Apakah Tuhan menurunkan malaikatnya dari surga untuk mengangkat beban Daud? Apakah Tuhan menurunkan orang-orang khusus untuk menopang Daud? Logika kita seperti itu. Tapi bagaimana tindakan Tuhan mendengar doa Daud? Perhatikan ayat yang kita baca tadi. Lalu Daud pergi ke gua tadi ya, berdoa. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu,
pergilah mereka ke sana, ke gua tersebut ya, mendapatkan Daud. Apa yang terjadi? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Harapan Daud kan ada malaikat dari surga menolong gitu toh. Tentara-tentara Tuhan dari surga menolong. Pasti Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Daud. Ternyata Tuhan di sini mengirimkan keluarganya, orang tuanya, kakak-kakaknya. Orang-orang yang ketakutan. Oke lah, ada keluarga. Ayahnya, Isai, saudara-saudaranya. Kalau dia enggak menjadi DPO, pasti keluarga. Daud, ayahnya, kakaknya juga diintai terus. Dan membuat dia takut. Karena itu bagaimana dia melarikan diri dan bertemu Daud di gua. Artinya keluarganya pun juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Kok enggak dikirim malaikat, penolong, tapi keluarga yang takut juga. Terlebih rombongan kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Kesukaran apa, Pak? Mungkin juga dalam masalah-masalah besar. Mungkin juga senasib seperti Daud, menjadi buronan. Dan setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Jadi orang yang banyak utang enggak zaman sekarang juga. Ya, gara-gara judi online kan banyak ya toh ya. Khususnya masyarakat menengah ke bawah itu. Ya. Terhipnotis janji-janji judi online. Sekarang kan sedang viral gitu toh ya. Tutup. Ya, apalagi Menteri Kominfo ya. Sedang diselidiki. Ternyata triliunan uang disimpan. Kan lagi viral di TikTok itu ya. Ya, di kantor Kominfo yang dulu uangnya mungkin separuh gereja ini mungkin. Kalau dilihat di berkas-berkasnya itu. Orang-orang yang dikejar tukang piutang. Artinya orang-orang yang stres. Ya. Kalau orang utang nggak bisa ngejar kan diancam. Kalau cari rumahnya nggak bisa kemana? Kemana dia pergi? Pasti dicari. Dan pasti perusahaan itu sudah menunggu tengah malam mungkin sudah diintai kalau dia pulang. Nggak tenang. Itu yang dialami Daud. Terlebih di sini dikatakan bahwa setiap orang yang sakit hati, maka Daud menjadi pemimpin mereka. Di luar nalar enggak? Enggak. Daud sendiri butuh kekuatan. Daud sendiri butuh didorong, dikuatkan, ditolong. Tapi Tuhan kok enggak mendengar doa saya? Tuhan salah. Saya mintanya A, B, kok Tuhan memberinya X, Z. Salah Tuhan. Saudara, mungkin Daud saat itu juga berpikir itu. Butuh kekuatan, butuh perlindungan. Ternyata orang-orang yang bermasalah Tuhan kirimkan masuk gua tersebut. Tapi positifnya di sini, ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah saudara, terapi Tuhan untuk Daud
luar nalarnya. Terapi di gua Adulam. Lanjut. Daud tadi dalam kondisi titik terendah dalam hidupnya. Masa-masa kalut, stres. Kalau sudah orang mengalami stres berarti apa? Alternatif pertama mencari tempat sepi untuk menenangkan diri. Betul Bapak Ibu? Umumnya kan sekarang gitu. Konseling, mencari konselor, mencari psikiater, menguak masalahnya. Penyebabnya apa? Orang biasanya kalau kondisi titik terendah seperti itu. Atau liburan, rekreasi. Ini dah, orang kalau kondisi titik terendah kan gitu. Supaya fresh kembali, supaya segar kembali. Ini sering yang dilakukan, kira-kira apa lagi? Bapak-bapak kalau istrinya stres diajak apa? Ke mall, belanja. Atau ibu-ibu kalau suaminya stres diajak apa? Berdoa. Diajak apa? Padu. Cari salahnya. Ya. Atau diajak liburan, uang nggak ada kok liburan. Nanti ya. Ke konselor, ke psikiater, bayarnya juga mahal. Ini keadaan orang dalam kondisi titik terendah. Orang mau putus asa. Beberapa alternatif ini yang sering dicari sekarang. Tapi ternyata Tuhan mengirimkan apa? Lanjut Man. Di sini tadi. Justru Daud dikelilingi orang-orang yang sukar. Ya. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bayangkan. Mungkin Daud bisa protes kepada Tuhan. Mauku enggak gini Tuhan, mauku gini Tuhan. Tapi Daud ternyata apa? Merespon positif orang-orang yang masuk gua Adulam itu. Dan dikatakan Daud menjadi pemimpin mereka. Yaitu keluarganya yang sedang ketakutan. Orang-orang yang kesukaran, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang memiliki hutang piutang. Ini ternyata Tuhan menjawab doa Daud. Mungkin Bapak Ibu Saudara, hari ini Anda meminta Tuhan A, tapi kok Tuhan menjawabnya B. Mari kita respon dengan akal sehat. Sesuai kebutuhan kita enggak? Cara Tuhan ini di luar nalar. Cara Tuhan yang ajaib seharusnya malaikatnya. Rohnya menaungi Daud. Hadirat Tuhan dari surga turun menaungi Daud. Ternyata seperti ini. Dan Daud sibuk menjadi pemimpin mereka. Beberapa penafsir mengatakan orang-orang yang kesukaran, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang punya hutang piutang itu, orang-orang yang punya potensi, mempunyai keahlian, mempunyai skill, sehingga di-upgrade, dilatih, dimotivasi Daud. Dan orang-orang ini dipulihkan. Dampaknya apa? Daud tidak memikirkan dirinya sendiri. Inilah saudara, terapi di gua Adulam. Tuhan mengirim orang-orang yang susah,
orang-orang yang sakit hati, supaya Daud membalut luka-luka orang-orang tersebut. Orang-orang yang kesukaran, keluarganya yang ketakutan, Daud memberi semangat. Daud belajar peduli orang lain. Daud sebelum menjadi raja ya, Tuhan tahu supaya setia perkara yang kecil. Sebelum menjadi orang nomor 1 di kerajaan Israel. Terapi gua adulam. Allah mengajak Daud tidak mengasihi dirinya sendiri. Self pity. Kalau orang sudah masalahnya numpuk, biasanya apa? Masalah itu dibesar-besarkan. Apalagi di era sekarang ya. Suaminya belum tahu, orang yang di luar negeri sudah tahu. Melihat postingannya. Masalahnya dipamer-pamerkan. Kesedihannya orang bisa melihat. Ini kan di era sekarang kan seperti itu. Dari postingannya terlihat. Ya. Daud supaya tidak mengasihi dirinya, okelah, engkau banyak masalah, engkau menjadi DPO di kerajaan Saul. Sekarang ini kukirimkan orang-orang bersukaran, engkau memimpin dia. Daud akhirnya apa? Sibuk menolong orang-orang itu. Dan Daud diajar belajar peduli, tidak egois. Kalau Daud membesar-besarkan masalahnya terus, apalagi masalah yang receh, kan semakin pusing. Daud diajar peduli ke 400 orang tadi. Daud tidak egois. Kalau orang egois, dengki, itu hormon apa yang meningkat dalam tubuh kita? Apa Bu Damai? Kortisol menurut dokter Agus. Ya. Penyakit manusia itu 80% dari dalam. Iri, dengki, pendendam, pemarah, sakit hati. Itu enggak 1-2 dokter lah ya yang mengatakan itu. Penyakit berat-berat orang saat ini %80 kalau sifat tadi, iri, dengki, dendam, akar pahit, itu hormon kortisolnya naik. Akibatnya imun tubuhnya menurun. Kalau imun tubuhnya menurun, cuaca dikit gini, sudah sakit. Itu enggak 1-2 dokter. Makanan itu kata para dokter cuma 20% dampak penyakit itu. Tapi 80% dari dalam. Kalau ada iri, dengki, sakit hati, pendendam, nah di situ. Ya. Karena itu firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Bahkan diperjelas di situ, obat yang manjur. Ya. Firman Tuhan kan jelas di situ. Hati yang gembira. Tapi kalau hati dipenuhi kebencian, dengki, pahit, wis hidupnya pahit, makanannya pahit, ya Cornel ya. Ya. Bagaimana masa depan nih ya? Ya hidupnya pahit, makanannya pahit, belen ya, biar seimbang ya. Enggak kepahitan mewarnai hidup kita. Nanti hormon kortisolnya naik. Ya.
jantung, lever atau sakit hati, diabetes, kok nggak sembuh-sembuh? Yang 80% tadi nggak mau introspeksi diri. Anaknya gini rewel, anaknya gini cerewet, bapaknya gini cerewet. Yang menyebabkan sakit itu apa? Mangkal. Di sini saudara, Daud diajak peduli kepada orang lain. Supaya apa? Hormon endorfin, deponim itu meningkat. Daud diajak friendly, peduli orang lain. Seperti firman Tuhan, kalau kita mengucap syukur, itu hormon endorfin katanya dokter. Itu meningkat. Kalau sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit susah. Itu hormon kortisolnya yang naik terus. Sehingga tensinya naik terus. Kalau tensinya naik terus, apalagi 200 lebih, stroke. Nah awalnya dari mana? Kepahitan tadi, rasa jengkel tadi. Padahal firman Tuhan sudah jelas. Mengucap syukurlah. Kalau ada masalah gini bersyukurlah. Cari solusinya, cari yang positif. Daud diajari Tuhan. Terapi di Gua Adulam. Belajar peduli kepada orang lain. Tapi kalau hidup kita egois. Hidup kita enggak peduli orang lain. Tetangga gini enggak peduli. Tetangga begitu enggak peduli. Bagaimana kehidupan kita? Kemarin saya ngantarkan berkas ya, bulan yang lalu. Saya ditanya PPS utama. Karena dia kerja, berkas-berkasnya KPPS di depan saya. Pak Hosea, iya. Ini anaknya. Iya mas. Kenapa? Aduh Pak, jangan. Karena sensi untuk pilkada tahun ini. Cari orang lain. Saya RT sudah mencari itu mas. Enggak mau. Awalnya mau. 2 hari hanya dibatalkan. Saya sama RT-nya sudah cari mas, tapi enggak ada. Jadi dia itu kepepet. Mungkin kalau enggak ada istri saya ajak. Mungkin kalau enggak ada lagi dia saya ajak. Kan 7 orang cari 7 orang. Saya dipercayai sejak 2010 sampai saat ini menjadi ketua KPPS terus. Yang lain enggak mau, alasannya sibuk, alasannya ini, alasannya itu. Enggak pengalaman dan seperti ini. Kami ingin yang lain tapi enggak mau. Akhirnya kepepet saya milih Cia, mau ditolak. Solusinya seperti apa? Ya udah gini aja Pak. Ngakali. Anak Bapak di TPS yang lain. Oh gitu. Ya kami agak bingung cari Sirekap 1 kan sekarang ada Sirekap. Sirekap 1 itu yang utama. Cia dulu kan Sirekap 1 sudah pengalaman, diminta yang lain, aduh ternyata ya. Saya harus cari Sirekap 1. Akhirnya ada yang mau dulu Sirekap 2, naik Sirekap 1 dan bisa. Cari yang satu lagi susah. Kayak KKN Pak Hosea. Akhirnya siapa? Bu Martin masuk itu ya. Setengah paksa ini. Karena yang lain enggak mau. Kan belum paham ini tugas supaya gantian gitu loh. Ya, setengah paksa, itu setengah paksa. Mau begini mas, terus enggak ada di TPS kami karena orang-orangnya seperti ini. Ya kami harus cari yang mau meskipun dipaksa. Di sini saudara, kita harus peduli. Pesta demokrasi kita nikmati. Jangan golput, sekali lagi, suarakan. Oh Pak itu sudah kalah, jangan pesimis. Saya bukan kampanye loh ya, saya sendiri nggak tahu Cimahi calonnya seperti apa. Mungkin Pak Rubet lebih tahu. Saya nggak tahu ditanya siapa Pak, nggak tahu.
Taunya cuma DKI dan Jawa Tengah. Jawa Tengah semboyannya kan jelas. Rembo yes. Iya toh? Sambo no motonya. Kalau di DKI kan banyak blunder. Yang tahunya itu, Cimahi aja saya nggak tahu. Di sini saudara, ya, belajar peduli orang lain, bermasyarakat, jadi orang Kristen jangan egois. Pak, aku sendiri masih banyak masalah, masih numpuk tugas masuk ini, masuk tugas. Nggak bisa Pak, sibuk. Semuanya juga sibuk, memangnya saya pengangguran. Ya. Kadang seperti itu. Daud, supaya tidak mengasihi dirinya sendiri, membesar-besarkan masalahnya. Daud diajak Tuhan supaya peduli orang lain. Daud supaya setia memimpin 400 orang tadi. Inilah terapi di gua Adulam Allah Tuhan. Saudara, mungkin kita sedang dalam proses seperti itu. Mungkin Tuhan izinkan masalah hadir di tengah keluarga, di tengah pekerjaan Bapak Ibu, di tengah pelayanan kita. Nikmati, syukuri, dan ikhlas, itu kuncinya. Pelayanan sekecil apapun kalau enggak ikhlas, gerundel. Mengeluh. Tapi kalau kita ikhlas, jauh pun Tuhan ini untuk engkau saya ikhlas. Apalagi kalau pelayanan tim, satu enggak bisa. Iya kalau tim itu digaji enak ya, harus jam sekian. Tapi kalau kita pelayanan sukarela, enggak tahu di sana macet, latihan jam 6 jadinya jam 8. Kalau enggak saling peduli gimana? Aku nanti enggak mau latihan lagi, aku enggak mau, jangan dijadwal Pak, jangan dijadwal. Akhirnya kan stres sendiri dia. Ya. Padahal gara-garanya apa? Sepele. Ya, marah dirinya sendiri. Tapi kalau belajar positive thinking, ini menguji iman saya, ini menguji kesetiaan saya. Ya. Saudara, kita memberikan terbaik untuk Tuhan. Terapi Tuhan. Kan itu pelayanan sekecil apapun. Ini untukmu Tuhan. Kalau kita memandang yang lain di sini. Rasa jengkel pahit itu. Semuanya sibuk. Sama. Tapi kalau kita sudah melihat jadwal, sudah bisa memanage waktu. Mana skala prioritas? Mari saudara, kita mempunyai hati. Kita mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Kalau kita menuruti ego kita saudara, mungkin Daud gak bisa menjadi raja Israel. Disinilah terapi di gua Adulam. Rasanya pahit, tapi itu seperti pujian Jovan tadi. Mendatangkan berkat, kekuatan, dan kemuliaan Allah kita. Amin. Kita lihat ayat yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Siapa yang meragukan Yesus? Saudara akan hilang sukacita. Saul kurangnya apa? Populer, kaya raya, dihormati, dikagumi. Tapi tatkala jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Kepopuleran, kekayaan, kekuasaan, kebencian. Gak menikmati sukacita. Tapi tatkala Daud di gua Adulam itu melihat Tuhan, dia menyatakan ini,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Mari kita imani firman Tuhan ini. Kalau Anda punya uang, ada masalah, rekreasi oke. Kalau Anda punya uang untuk mati masalah, panggil psikiater, panggil psikolog, panggil konselor, oke. Tapi kita mempunyai Tuhan, konselor, dokter yang ajaib, Bapa yang kekal. Ini yang dialami Daud. Apapun jenis terapinya, Daud terima itu. Catatannya dengan mensyukuri dan ikhlas. Termasuk jika kita kehilangan orang yang kita cintai, jika kita sudah ikhlas, saudara, rasa pahit di sini bisa dilepaskan oleh Tuhan. Tapi kalau kita belum ikhlas, masih sakit hati, masih belum peduli dengan cara Tuhan, ya wes, bagaimana Tuhan menolong? Mari saudara kita imani firman Tuhan di sini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin sedang dalam situasi pergumulan yang berat, lihat di sini. Kita datang kepada Yesus. Kita mohon kekuatan kepadanya. Saya mengundang tim musik ke depan. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menyertaiku. Tuhan selalu melindungiku. Tuhan selalu memberkatiku. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku. Ia selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Syukuri apapun pergumulan Bapak Ibu hari ini. Masalah yang berat, syukuri. Menerima kenyataan yang pahit, syukuri. Dan mencoba ikhlas. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan kau memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena semuanya berdiri. kasih-Nya. Katakan dengan iman. Tuhan selalu Amin menolongku, Tuhan. Kau selalu menolong kami. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
remnya, katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan tadi, dalam kesesakan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Dia selalu menolong. Mari kita datang kepadanya. Katakan dengan iman, apapun pergumulan, kesulitan Anda saat ini, seperti Daud menjerit yang sedang diproses, dibentuk. Mari kita melihat secara positif persoalan-persoalan yang di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin saat itu sangat berat, mungkin hari ini saya gak mampu Tuhan. Katakan dengan iman, dengan Tuhan Yesus diberi kemampuan, dengan Tuhan Yesus diberikan pertolongan, dengan Tuhan Yesus diberikan kemenangan, dan dengan Tuhan Yesus Anda menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini Tuhan, pergumulan kami, doa kami, rasa syukur kami, semuanya kami syukuri karena kemurahan Engkau. Semuanya bisa kami lewati juga kemurahan Engkau. Semuanya Tuhan berikan kemenangan, kami tegak berdiri di hadapan Engkau juga dari Engkau. Dengan iman kami menyerahkan Tuhan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami. Kuasa Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, secara singkat ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Ya. Seperti di buletin, ya. Mengundang persekutuan doa Rabu, ya, di situ 20 November, ya, jam 7 sampai jam 8. Bisa ditampilkan? Ya, di buletin ada Bapak Ibu. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Mr. Yuwono. Terima kasih Pak. Berikutnya petugas ibadah 24 November bisa dilihat, ya, di buletin. Yang ultah minggu ketiga ini bisa dilihat, ya, ada satu, yaitu Saudari Ludia Putri Violeta. Odi ada? Pak Kasiman, sampaikan Bu, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikutnya minggu depan ada sekolah minggu gabungan. Kami mengundang Bapak Ibu dan saudara bisa bergabung, ya, dalam sekolah minggu gabungan. Kelas dewasa, kelas pemuda sampai dewasa dilayani Bapak Mr. Yuwono. Kelas Indria sampai tunas muda dilayani Saudari Priska dan Cia atau guru kelas remaja. Ada tambahan pengumuman? Ya, PKMB kumpul sebentar hari ini untuk latihan persembahan pujian besok Minggu. Terus ada yang pertama kali hadir dalam ibadah ini? Belakang Budame kelihatannya siapa itu? Ya, Bu, Mbak, ya. Oh ya, Caca ya itu ya? Oh ya, Mbak siapa? Berdiri silahkan. Kenalkan namanya Mbak.
Oh, Mbak Mita, ya. Terima kasih Mbak Mita. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Halo, Caca, ya, Ca. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, hendak mari kita tutup dalam doa berkat untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Bapa di surga. Allah penguasa surga dan bumi, di dalam putramu Yesus Kristus yang berotoritas atas hidup kami. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami. Hari ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus memberkati.